Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan selamat ulang tahun tentunya bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan saat ini di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita sehingga Anda dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Begini dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan kepada kita sungguh sangat luar biasa besarnya, sehingga Dia mau bersedia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kasihnya ini tidak tergantung pada kebaikan atau buruknya kita, melainkan ini merupakan sifat asli Allah yang penuh kasih. Tidak ada hal yang membuat Tuhan mengasihi kita berkurang. Kasih Tuhan itu bersifat sabar, murah hati, tidak dengki, dan tidak sombong, sebagaimana dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Sementara itu kita diundang untuk menyebarkan kasih Allah kepada orang lain. Yesus mengatakan bahwa dengan cara mengasihi, dunia akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anaknya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 35. Saudara, kasih karunia adalah dasar keselamatan kita, dan ini yang mau diingatkan firman Tuhan bagi kita, bahwa keselamatan itu adalah hadiah dari Allah, bukan karena usaha kita. Kasih karunia Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan dosa menuju dalam terang keselamatannya. Karena kasih karunia itu kita diharapkan menjadi bagian dari cara Tuhan membagikan kasih karunia kepada orang lain. Tuhan menginginkan kita untuk memperlihatkan kebaikan tanpa menuntut balasan, seperti yang Dia perbuat kepada kita. Yesus katakan di dalam Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita hingga saat ini masih hidup, itu semuanya karena anugerah daripada kemurahan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa, dan kita patut bersyukur. Dan inilah ajakan untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan diingatkan pula oleh Paulus melalui firman Tuhan. Karena itu kata kunci menyelamatkan memperlihatkan bagaimana kasih karunia Allah yang telah membawa manusia keluar dari kegelapan dosa menuju terang keselamatannya. Itulah sebabnya semua orang yang percaya dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus berkenan menerima keselamatan secara cuma-cuma. Keselamatan itu, ingat, bukan hasil usahamu. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan pemberian Allah. Janganlah kita bermegah, menyombongkan diri, menganggap bahwa keselamatan itu kita peroleh karena perbuatan baik yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan. Kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, tetapi melakukan perbuatan baik adalah respon atas segala anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab siapakah kita ini? Kita adalah manusia yang berdosa, yang kadang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sudah selayaknya binasa. Tetapi karena kasih karunia dari Kristus kita diselamatkan. Ingat, Tuhan memiliki tujuan mulia dengan hidup kita di tahun ini, yaitu senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakannya. Wujudkanlah itu agar hidup kita tidak sia-sia, melainkan berarti bagi Tuhan melalui aktivitasmu dalam satu hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.